Oke guys, kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai sejarah Jepang kuno. Yang terakhir penjelasan sudah sampai pada zaman Kamakura. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan eh, periode Muromachi yang terjadi antara tahun 1336 sampai tahun 1573. Nah, di zaman Muromachi ini sendiri di dalamnya ada pembagian lagi, yaitu zaman Nambokucho dan Sengoku. Tapi untuk penjelasan nanti hanya akan sampai pada zaman Nambokucho saja dan hingga tahun 1946. Nah, ada baiknya sebelum kita masuk ke Muromachi, kita sedikit mereview bagaimana awal mula atau latar belakang munculnya era Muromachi. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Kita masih ingat pada saat era Muromachi, pada saat era Kamakura, kekuasaan politik itu secara de jure memang dipegang oleh keluarganya Minamoto, tetapi secara de facto atau secara real itu dipegang oleh keluarga atau klan Hojo. Nah, kita lihat pada akhir zaman Kamakura itu pasca serangan Mongol banyak pengikut dan bawahan Kamakura Bakufu yang tidak puas dan kesal karena dia tidak mendapatkan imbalan apa-apa. Jadi pada saat terjadi penyerangan Mongol itu pihak Bakufu itu banyak meminjam peralatan, kuda, senjata, kemudian logistik kepada samurai bawahannya dan mendatangkan samurai dari daerah-daerah untuk melawan Mongol. Tapi setelah itu mereka tidak mendapatkan imbalan yang dijanjikan. Jadi tanah, senjata, kuda yang dipinjam Bakufu saat serangan Mongol itu bahkan tidak dikembalikan, tapi juga tidak diberi imbalan. Ini membuat samurai yang turut andil dalam serangan Mongol kesal. Oleh karena itu, untuk mengekspresikan kekesalan itu kadang di daerah-daerah muncul kelompok-kelompok penjahat atau perampok yang bernama Akuto. Ya, jadi ini perampok yang dia itu biasanya ya samurai juga, kemudian mereka datang kemudian memeras kepada petani dan menjarah hasil pertaniannya. Nah, di luar dugaan Bakufu malah mengeluarkan kebijakan bernama Tokusere, yaitu jadi setelah dipinjam dikembalikan semua apa yang dipinjam dan tanpa diberi imbalan. Jadi ini sama aja bawahan Bakufu itu samurai busi yang ada di daerah itu dibohongi, dan ini membuat kesal gitu loh. Akibatnya wibawa Bakufu menurun dan banyak daerah yang tak mematuhi lagi Bakufu gitu. Maksudnya ini Kamakura Bakufu. Tidak hanya Bakufu, institusi kekaisaran pun juga tidak dipatuhi. Kekaisaran lebih konsen mengurusi suksesi Tenno. Nah, ini yang menjadi pusat perhatian juga. Nah, pada saat itu di Kamakura penguasa politik realnya itu dipegang oleh klan Hojo, namanya Hojo Takatoki sebagai penguasa real Bakufu. Tapi dia lebih suka bersenang-senang dan ketimbang memikirkan masalah politik. Jadi ini penguasa real. Jadi penguasa shogunnya yang sebagai boneka itu masih dari klannya Minamoto. Nah, ini yang real dari Hojo. Jadi dia suka bersenang-senang gitu nih. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, sementara itu di Kekaisaran Kyoto itu terjadi perselisihan dalam suksesi Tenno. Jadi perselisihan dalam memperebutkan jabatan Tenno, penggantinya. Wali Tenno yang bernama Kusaka itu tiba-tiba meminta putranya yang sedang menjabat Tenno, yaitu Gofu Kakusa Tenno agar menyerahkan jabatan
Teno kepada adiknya yaitu Pangeran Sunehito atau bergelar Kameyama Teno. Ini sebenarnya masih satu keluarga. Jadi pada saat itu kembali lagi sistem politik kekaisaran itu kan sistem politiknya Insei. Jadi Teno yang biasanya masih kecil atau muda dia hanya dijadikan boneka, tetapi yang mengatur secara real politik atau kebijakan itu adalah Wali Teno, dan biasanya tempatnya namanya di In. Nah, ini yang jadi wali itu bapaknya. Jadi anaknya itu sudah menjabat Teno, tapi yang jadi wali bapaknya. Nah, bapaknya bilang ke anaknya untuk diserahkan ke anak yang satunya. Jadi ini sebenarnya masih dalam satu keluarga. Nah, ternyata Gofu Kakusa yang masih berumur 17 tahun ini ternyata nggak terima. Dia masih suka menjabat Teno. Dan ujungnya meminta bantuan Kamakura Bakufu untuk menjadi backing. Jadi si anaknya Gosaga ini yang bernama Gofu Kakusa ini masih 17 tahun. Dia tiba-tiba disuruh menyerahkan jabatan Tenonya kepada saudara kandungnya juga. Dan dia nggak mau kalau dia diam-diam mencari backing lah seperti itu ya. Nah, akhirnya terjadilah perebutan jabatan Teno antara Gofu Kakusa lawan Kameyama. Nah, ini terjadi konflik gitulah ya. Jadi konflik antara saudara kandung memperebutkan jabatan Teno, disuruh bapaknya menyerahkan jabatannya. Nah, kubu Gofu Kakusa ini akhirnya disebut sebagai kubu Jimyoing dan kubu Kameyama disebut sebagai kubu Daikakuji. Jadi ini bersaing antara saudara kandung, bersaing kubu-kubuan. Nah, Kamakura Bakufu pada saat itu kan letaknya di Kamakura, jauh 500 km dari Kyoto. Mereka hanya bisa menyarankan agar jabatan Teno itu gantian gitu jabatannya ya. Nah, akhirnya bisa dibujuk, pertikaian dapat diredam dan Teno akhirnya dijabat secara bergantian antara faksi Jimyoing dan Daikakuji. Nah, kita lihat skemanya atau gambarnya ya. Ini ilustrasinya. Jadi ini ada pada saat itu di zaman akhir Kamakura di Kyoto. Kekaisaran itu di bawah wali Teno namanya Gosaga Teno. Kemudian Tenonya sendiri itu dijabat oleh Gofu Kakusa Teno. Ini anaknya. Nah, tiba-tiba bapaknya ini menyuruh dia menyerahkan kepada Kameyama Teno. Akhirnya atas saran Kamakura Bakufu, sudah gantian. Nah, kalau gitu gantian. Nah, ini punya backing sendiri, ini punya backing sendiri. Jadi biasanya backingnya itu adalah kelompok samurai yang kuat seperti itu. Dan Kamakura Bakufu menyarankan agar mereka bergantian dan ini diterima gitu. Jadi gantian. Ini setelah Fukakusa, gantian Kameyama, kemudian Goda, Fushimi, kemudian Gofushimi, Hanazono, Gonijo Teno, dan ini dua faksi namanya, yang satu Daikakuji, yang satu Jimyoing. Nah, nanti akan timbul permasalahan besar itu pada saat tiba giliran yang namanya Godaiko Teno. Godaiko Teno. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, yang berikutnya permasalahan terjadi ketika tiba giliran Godaiko Teno akan menjabat. Nah, si Godaiko Teno ini yang jadi troublemaker. Ia ingin membubarkan sistem wali Teno gitu loh. Dan jadi Teno yang menjalankan politik secara penuh. Jadi sistem politik kekaisaran itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada Teno yang menjabat secara resmi dan ada di balik itu, di balik layar ada wali Teno. Jadi Teno yang menjabat secara resmi umumnya itu hanya mengurusi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial, upacara, kemudian festival dan lain sebagainya ya. Sementara di balik layar ada wali Teno yang sesungguhnya mengatur politik, kebijakan politik, kemudian mengatur anggaran kerajaan dan lain sebagainya, yang real. Dengan kata lain, yang real berkuasa itu sebenarnya wali Tenonya, yang jabatannya itu sebenarnya hanya simbol aja.
Nah, si Godaigo ini pengen wali Tenonya dihilangkan. Nggak usah pakai wali-walian, pokoknya ya jabatannya Teno aja. Nanti yang berkuasa ya memang yang menjabat itu. Nah, jadi Teno yang menjalankan politik secara penuh. Nah, selain itu dia juga mengusulkan agar Teno yang diangkat dari kubunya Daikakuji saja ini. Dari kubunya aja gitu. Yang ini nggak mau gantian maksudnya. Dari kubunya Daikakuji saja. Ini usulnya si Godaigo. Kemudian Godaigo juga nggak senang. Jadi Tenonya ini yang ada di kekaisaran itu kan sebenarnya hanya simbol ya. Yang penguasa politik Jepang secara keseluruhan kan ada di Bakufu. Nah, ini si Godaigo juga nggak senang. Jadi Godaigo juga berencana menggulingkan Bakufu dan ingin mengembalikan seluruh kekuasaan politik pada Tenno gitu. Nah, benar usaha menggulingkan Kamakura Bakufu dijalankan, tapi selalu gagal. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Shuju no Hen. Jadi Bushi yang mendukung kaisar mencoba menggulingkan Bakufu, ditangkap dan peristiwa itu dinamakan Genko no Hen. Jadi si Godaigo Tenno ini itu dia itu mencari backing, mencari apa ya? Aliansi. Jadi menawarkan aliansi ke daerah-daerah, ke samurai atau bushi yang kuat untuk mendukung dia, dan nanti kalau dia berkonflik dan menang maka akan diberikan imbalan, apakah itu imbalan tanah atau jabatan gitu. Nah, benar dia mencari backing dan mencoba menyerang Bakufu yang ada di Kamakura yang kebetulan masih di bawah kekuatannya klan Hojo, tapi sayang gagal. Jadi akhirnya si Kamakura ini dia membawa kekuatan ke Kyoto dan menjaga Kyoto gitu loh. Jadi kekaisaran dikuasai Kamakura Bakufu. Jadi Kamakura Bakufu aslinya hanya menjaga, memberikan apa namanya, penjagaan aja, tapi gara-gara dia tahu kalau dia mau digulingkan, dia justru mengerahkan kekuatan di Kyoto dan menjaga Kyoto. Kaisar Godaigo tidak begitu saja mau dikuasai Bakufu. Oleh karena itu dia lari ke Kasagiyama, yaitu selatan Kyoto. Nah, sebelumnya melarikan diri ke Gunung Hiei sebagai kamuflase. Jadi si Godaigo yang ingin menggulingkan tadi itu dia tahu kalau Kamakura akan menyerang Kyoto. Nah, sebelum itu dia lari duluan. Nah, dia melarikan diri ke Gunung Hiei sebagai kamuflase. Nah, kemudian Bakufu menyerang Godaigo, disusul ke sana Kasagiyama, dan tak sampai 20 hari pasukan kekaisaran kalah. Nah, Godaigo ditangkap. Jadi si Godaigo ini si Tenno tadi, dan diasingkan oleh Bakufu ke Pulau Oki daerah Shimane tahun 1332. Meski demikian, dia secara rahasia tetap berusaha mencari dukungan. Ini maksudnya secara rahasia tetap berusaha mencari backing Bushi di daerah-daerah untuk menjadi backingnya. Ini biasa, ini pola yang sudah sejak zaman Heian. Nah, Kamakura yang mengejar si Godaigo, dia memang tidak membunuh Godaigo, tapi hanya menghabisi backingnya saja, kekuatan yang ada di balik Godaigo, sementara Godaigo-nya tetap dibiarkan hidup karena bagaimanapun Godaigo adalah kaisar. Mereka punya legitimasi kekaisaran gitu, dan itu nggak sembarangan di Jepang. Nah, regalia kekaisaran yaitu pedang, kaca, dan perhiasan direbut oleh Kamakura dari Godaigo. Jadi si Godaigo ini dikejar, kemudian memang tidak dibunuh, tapi regalianya, simbol kekaisaran, itu direbut, dimintalah. Kemudian Kamakura Bakufu memilih Tenno sendiri, yaitu Kogon Tenno, dan ia dinaikkan tahta sebagai Tenno atas
dukungan Bakufu Kamakura, atas backupnya Bakufu Kamakura. Nah, di tempat lain di benteng Akasaka, busi pendukung Kaisar Go-Daigo bernama Kusunoki Masahike berhasil bertahan dan memukul pasukan Bakufu. Sempat terdesak, tapi Kusunoki melarikan diri dan membangun kekuatan benteng Chihaya Kogozang. Di sini ia berhasil bertahan melawan pasukan Bakufu. Berita ini sementara waktu melegakan Go-Daigo. Jadi ini kisah backingnya si Go-Daigo, salah satu namanya Kusunoki Masahike yang bisa memberikan perlawanan pada Bakufu. Nah, Go-Daigo Tenno akhirnya mendapatkan dukungan lagi, yaitu dari busi bernama Ashikaga Takauji dari daerah Ashikaga Tochigi, utara Tokyo saat ini. Ashikaga bersedia menuruti permintaan Go-Daigo untuk menggulingkan Bakufu. Nah, ini si Go-Daigo ini akhirnya dia dapat backing dari salah satu klan samurai kuat namanya Ashikaga. Dan pada tahun 1333 Ashikaga dapat menggulingkan Bakufu yang bermarkas di Kyoto. Jadi si Ashikaga ini dan pasukannya itu sama dijanjikan oleh si Go-Daigo. Nanti kalau mau jadi backing dan dia mau digunakan, kalau menang akan dapat imbalan jabatan. Nah, benar si Ashikaga. Dia berangkat dan melawan pasukan Bakufu yang bermarkas di Kyoto. Dan ternyata kalah pasukan Bakufu yang ada di Kyoto. Dan tak hanya Kyoto, akhirnya setelah Kyoto dapat dikuasai kekuatan Ashikaga yang ini diminta oleh Go-Daigo, yang dibantu juga oleh klan lain namanya Nita Yoshitada, melanjutkan serangan ke Kamakura. Nah, Kamakura Bakufu ternyata bisa dikalahkan juga. Jadi ini adalah kekalahan klan Hojo atas klan Ashikaga. Jadi pemerintah Bakufu yang didirikan Minamoto no Yoritomo lalu dikuasai klan Hojo selama kurang lebih 141 tahun, akhirnya runtuh pada tahun 1333 di tangan Ashikaga Nita Kusunoki yang notabene backingnya Go-Daigo Tenno. Nah, peristiwa runtuhnya Kamakura dan kembalinya kekuasaan politik walaupun sementara ke Go-Daigo Tenno ini dinamakan restorasi Kemmu. Jadi jauh sebelum restorasi Meiji sudah ada restorasi duluan. Maksudnya apa? Maksudnya ingin mengembalikan kekuasaan politik kembali ke Tenno, dan ini sempat kembali ya. Jadi Go-Daigo dia mencari backingnya itu disuruh merebut kekuasaan politik ke Kamakura Bakufu dan berhasil, dan diberikan lagi ke Go-Daigo gitu loh. Nah, ini dinamakan restorasi Kenmu. Nah, akhirnya Go-Daigo mengangkat dirinya jadi Tenno, dan Kaisar Kogong yang tadi diangkat Bakufu tadi diturunkan oleh Go-Daigo. Nah, ini sebenarnya masih saudaraan juga ya. Nah, oleh karena itu sejak itu mulailah zaman baru. Jadi Kamakura yang sudah lama itu akhirnya berhasil ditaklukkan oleh klan kuat namanya Ashikaga. Nah, oleh karena itu setelah ini maka akan muncul klan penguasa Muromachi yang bernama Ashikaga, menggantikan klan yang menguasai Kamakura, klan Hojo. Jadi kalau sebelumnya namanya depannya Hojo, maka yang selama zaman Muromachi nanti shogunnya depannya itu namanya Ashikaga gitu. Oke, ini saya lanjutkan zaman baru. Nah, ini kita lihat bagannya ya. Jadi ini Kamakura Bakufu yang sebelumnya menguasai zaman Kamakura dengan kekuatan klannya adalah klan Hojo, itu sebenarnya melawan Go-Daigo Tenno. Jadi Go-Daigo Tenno ini ingin merebut kekuasaan politik Bakufu, dikembalikan lagi ke kaisar. Nah, dia mencari backing. Nah, ini backingnya banyak, cuman yang terkenal 3, Ashikaga Takauji, Kusunoki Masahike, dan Nita Yoshitada. Nah, ketiga backingnya ini menghabisi klan Hojo, dan akhirnya klan Hojo runtuh, maka mulailah zaman baru. Nah, ini Ashikaga Takauji.
itu merupakan salah satu samurai bushi yang berasal dari daerah Ashikaga. Nah, Ashikaga itu daerah Tokyo Utara yang dekat Kamakura. Nah, pasca kemenangan Godaigo beserta bushi pendukungnya ternyata menyisakan ketidakpuasan dan ketidakadilan terjadi karena banyak bushi yang beraliansi dengan Godaigo melawan kekuatan Bakufu. Ada yang dapat dan tidak mendapat imbalan. Nah, ini kembali lagi. Ternyata si Godaigo tadi yang dia menyewa backingan tadi menjanjikan imbalan, ternyata setelah menang nggak memberikan sesuai yang dijanjikan. Atau mendapatkan imbalan tapi tak sesuai dengan yang dijanjikan. Banyak bushi yang merasa tidak adil. Nah, termasuk salah satunya Ashikaga Takauji ini. Juga tidak puas karena hanya mendapat imbalan tanah di 3 daerah. Namanya Musashi, Shimosa, dan Hitara. Sementara harapannya dia itu kalau tadi jadi backing dan bisa mengalahkan Kamakura, dia ingin jabatan tertinggi Seitai Shogun seperti Minamoto no Yoritomo. Tapi tanah yang diberikan ternyata jauh. Pertama jauh dari Kyoto dan nilainya kecil. Sementara itu sesama backingan yang lainnya Nita Yoshitada itu dapat imbalan yang lebih besar daripada dapat imbalan yang lebih besar daripada Ashikaga. Nah, ini si Ashikaga ini masih menahan diri. Nah, di sisi lain Godaigo yang sudah tidak memberikan imbalan sepantasnya ternyata membangun politik yang sentralistik absolut yang meniru moyangnya Daigo. Jadi Godaigo itu biasanya anaknya Daigo. Kalau depannya ada go-nya berarti dia itu keturunan atau anaknya Daigo. Nah, dulu pernah moyangnya namanya Daigo Tenno saat menjabat zaman Heian. Anak-anaknya meski masih kecil ternyata ditempatkan sebagai penguasa daerah dengan bushi sebagai penyokong atau backingnya. Jadi si Godaigo punya anak-anak, kemudian anak-anaknya itu seolah-olah dijadikan penguasa di beberapa daerah, meskipun dia masih kecil, kemudian tapi dibaliknya ada backingnya samurai yang kuat. Maksudnya supaya dia menguasai daerah itu gitu. Anaknya digunakan sebagai alat legitimasi bushi berkuasa di daerah. Jadi misalnya Ashikaga Tadayoshi menggunakan Pangeran Narinaga untuk berkuasa di wilayah timur. Kemudian kita Batake Asahi menggunakan Pangeran Norinaga untuk menguasai Kamakura dan Nita Yoshisada menggunakan Pangeran Morinaga. Jadi ini pangeran ini anaknya si Godaigo Tenno, kemudian dipinjam dibawa ke daerah. Nah, dia dengan membawa pangeran itu seolah-olah dia menjadi alat legitimasi untuk menguasai daerah tersebut. Jadi ketika menguasai daerah tersebut, maka dia akan berhak menarik pajak dan lain sebagainya, dan itu akan dikirimkan ke kekaisaran maupun ke dirinya sendiri. Nah, terjadi persaingan antara bushi pendukung Godaigo untuk memperebutkan pengaruh Godaigo. Nah, ini yang jadi masalah berikutnya. Jadi antara backing sesama yang membacking Godaigo terjadi persaingan. Jadi ini bersaing. Nah, ini bersaing tiga backing ini membacking Godaigo bersaing. Ashikaga, Masashige, Nita ini bersaing. Jadi terjadi rivalitas antara Nita Yoshisada versus Ashikaga Takauji dalam memperebutkan pengaruh Godaigo. Kedua kubu ini kerap melancarkan intrik. Nah, intrik yang dilakukan misalnya kubu Ashikaga melaporkan Pangeran Morinaga yang notabene dalam pengawasan Nita Yoshisada akan merebut jabatan kaisar. Mendengar hal ini, Godaigo langsung percaya begitu saja lalu menangkap anaknya sendiri. Jadi ini lucu, anaknya sendiri itu diisukan akan merebut kekuasaan kekaisaran. Kemudian anaknya sendiri ditangkap. Ini agak lucu juga. Nah, di sisi lain, pada tahun 1335, sisa kekuatan Hojo yang ingin mengembalikan kekuasaan Kamakura itu ada. Namanya Hojo Tokiyuki dan Suwa Yorishige. Jadi ini
ada kekuatan sisa-sisa Hojo yang mencoba untuk kembali merebut kekuasaan shogun. Nah, ini terdengar oleh Go-Daigo. Nah, Kamakura sempat berhasil diduduki lagi oleh Hojo Tokiyuki, ini keturunannya Hojo. Dan mendengar hal ini, Go-Daigo memerintahkan Ashikaga Takauji untuk menghadapinya. Jadi si Kamakura yang sudah ditaklukkan Ashikaga itu ternyata coba direbut kembali oleh klan Hojo. Nah, keturunannya mungkin cucu buyutnya keberapa, dan Go-Daigo tahu. Kemudian si Ashikaga ini kembali diperintahkan untuk merebut Kamakura lagi gitu. Dulu yang sudah dikalahkan, kemudian ada yang ganggu dan diminta menghadapinya lagi. Nah, tapi Takauji secara terang-terangan mengajukan syarat. Ia minta diangkat sebagai shogun, seperti halnya Minamoto no Yoritomo gitu loh. Jadi dia dulu sudah mengalahkan Kamakura, sudah merebutnya, mengembalikan ke Go-Daigo, tapi nggak diangkat-angkat sebagai shogun gitu loh. Terus yang kedua disuruh lagi untuk merebut Kamakura yang diganggu oleh keturunannya Hojo. Nah, ini akhirnya dia secara terang-terangan minta tolong agar nanti kalau menang diangkat sebagai, dikasih jabatan gitu loh, pangap, pangdam gitu, kayak gitu. Nah, mendengar semacam ini Go-Daigo marah dan mengancam Takauji bila demikian maka kekaisaran akan balik melawan gitu. Jadi maksudnya kalau Takauji minta lagi jabatan shogun, jadi kan dengan kata lain kekaisaran akan kehilangan lagi kekuatan politiknya kalau misalnya diberikan pada Takauji. Nah, ini Go-Daigo nggak mau. Nah, kalau Takauji pengen gitu, maka kekaisaran akan balik melawan. Nah, kalau balik melawan ya si Go-Daigo akan menggunakan backingan yang lain untuk melawan Takauji. Tapi pada saat ini si Takauji ya udah apa boleh buat, belum disetujui, diperintahkan untuk ke Kamakura, ya sudah dia berangkat. Meski belum tahu apakah dapat diangkat atau tidak sebagai shogun, Takauji tetap berangkat ke Kamakura menghadapi Hojo Tokiyuki, dan ternyata kembali kedua kalinya Kamakura dapat direbut, Tokiyuki dapat dikalahkan. Tapi si Ashikaga ini layah-layah dulu di markas Kamakura untuk sementara waktu. Nah, Go-Daigo dengar seperti ini, dia marah. Jadi si Takauji disuruh mengalahkan Kamakura, kemudian dileleh-leleh dulu. Nah, Go-Daigo kok dia nggak langsung balik ke Kyoto. Nah, akhirnya memerintahkan backingan yang lain, Nita Yoshisada yang notabene rival Takauji, untuk menyerang Takauji lah. Jadi akhirnya gambarnya seperti ini. Jadi ini backingnya semua ya dulu ya. Tapi gara-gara si Ashikaga Takauji dia telah menaklukkan Kamakura kedua kalinya nggak cepat balik ke Kyoto, dia disuruh oleh Go-Daigo untuk diserang gitu loh. Ya ini sebenarnya keinginan apa namanya, Ashikaga diserang itu kan juga karena si Ashikaga ini pengen diberi jabatan shogun. Nah, yang disuruh menyerang dua backingan yang lain, Kusunoki Masashige dan Nita Yoshisada. Yang benar, Takauji akhirnya kembali ke Kyoto dan menghadapi Nita yang beraliansi dengan Kusunoki Masashige. Go-Daigo sementara mengungsi ke Gunung Hiei. Takauji yang dulu berjasa menumbangkan Kamakura sekarang dianggap musuh kekaisaran. Pada pertempuran awal antara Takauji, Nita, dan Kusunoki, Takauji dapat dipukul mundur. Takauji mundur hingga Hiroshima, tapi sampai dia mundur, dia mencari dukungan aliansi. Caranya gimana? Caranya ia meminta restu dari Kaisar Kogon. Kita masih ingat yang sebelumnya. Jadi Kaisar Kogon ini kaisar yang apa namanya, lawannya si Go-Daigo tadi yang diangkat ya, Kaisar Kogon dari faksi Jimyoing yang merupakan rival Go-Daigo. Jadi si Kaisar Kogon tadi yang diangkat sebelumnya. Nah, itu dimanfaatkan oleh Go-Daigo.
Nah, ternyata benar. Jadi si kaisar ini minta tolong diberikan surat agar si Takauji ini dia bisa membangun aliansi. Jadi kalau dapat surat atau dapat rekomendasi dari kekaisaran itu, dia punya legitimasi yang besar untuk membangun aliansi. Ini loh, saya sudah dapat rekomendasi dari kaisar di Kyoto. Nah, tolong kamu beraliansi dengan saya. Nah, betul. Si Takauji mendapatkan dan dia membangun aliansi yang besar. Ketika sudah besar, dia menyerang kembali kekuatan kubu kaisar yang ada di Kyoto yang di backup oleh tadi Nita dan Kusunoki. Maka terjadilah perang besar antara Takauji dan kubu kaisar Nita Kusunoki kita Batake Chikafusa di daerah Minatogawa tahun 1136. Kusunoki tewas dan kekuatan kaisar ternyata kalah. Benar. Jadi meski Nita tidak tewas, tetapi kekuatannya tunduk pada Takauji. Jadi akhirnya Takauji bisa memenangkan dan menundukkan kekuatan kekaisaran. Maka Takauji menguasai kekaisaran. Hanya Go-Daigo ini tetap dibiarkan hidup oleh Takauji, karena si Takauji ini dia merasa bahwa Go-Daigo cukup, walaupun dia tidak suka dengan Takauji, tapi dia dulu pernah jasa mengangkat Takauji seperti itu karena tidak ada lagi kekuatan yang menjadi rivalnya gitu. Jadi Takauji menguasai Go-Daigo sekarang. Nah, Takauji menunjuk Kaisar Kogon sebagai wali kaisar dan mengangkat Pangeran Toyohito sebagai kaisar bergelar Komyo Tenno. 3 simbol kekaisaran direbut dari Go-Daigo, dan atas restu Komyo Tenno, Takauji membuka pemerintahan Bakufu di daerah dekat Kyoto bernama Muromachi. Oleh karena itu Jepang memasuki zaman yang namanya zaman Muromachi. Jadi Go-Daigo yang meminta Takauji untuk menundukkan Kamakura. Sekarang karena dia tidak memberikan imbalan dan lain sebagainya, akhirnya sekarang dikuasai oleh Takauji, di gampangannya dikuasai, dikurung gitulah ya. Kemudian regalia yang dibawa Go-Daigo ini diminta sebagai alat legitimasi. Jadi kalau nggak ada regalia itu untuk mengangkat kaisar, legitimasinya kurang. Nah, ini regalianya yang dibawa Go-Daigo diambil oleh Takauji. Kekuasaan politiknya ya juga diambil lagi Takauji, dan Takauji ambisinya ingin diangkat sebagai Seeitai Shogun. Nah, dia minta persetujuan pada Komyo Tenno. Nah, Komyo Tenno itu berasal dari Jimyoi. Nah, akhirnya dia benar mendirikan Bakufu yang baru di Muromachi. Jadi Muromachi itu adalah di daerah dekat, masih di Kyoto, hanya sedikit lebih utara dari pusat kota Kyoto. Nah, kekaisaran dipimpin oleh Komyo Tenno. Jadi Bakufunya Ashikaga, kekaisarannya Komyo Tenno. Kekuasaan politiknya ya jelas pasti diambil Takauji. Komyo Tenno-nya hanya sebagai simbol saja. Baik, berikutnya selanjutnya masuk zaman Muromachi. Jadi zaman Muromachi ini berlangsung dari tahun 1336 sampai tahun 1573. Nah, di dalam rentang waktu sepanjang ini itu sebenarnya ada 2 periode. Yang pertama Nambokucho. Jadi dari tahun 1136 sampai 1392. Nambokucho itu maksudnya kekaisaran terbelah dua. Kekaisaran yang ada di Istana Utara dan Selatan. Kemudian di dalam rentang ini juga terjadi perang 100 tahun, perang saudara 100 tahun dari tahun 1467 sampai 1573. Nah, untuk bagian ini nanti saya hanya akan membahas dari zaman ini Nambokucho hingga awal Sengoku saja. Sementara periode Sengoku akan dibahas berikutnya. Nah, Muromachi sendiri di mana letaknya? Kita lihat. Jadi Muromachi ini di Kyoto, masih di dalam kota Kyoto, hanya letaknya
istananya agak sedikit di utara. Ini kota Kyoto ada di sini. Lihat. Nah, ini. Ini Muromachi ya, ini Kyoto. Ini Kyoto. Nah, ini itu adalah daerah Kamakura ini di sini. Nah, antara Kamakura dan Kyoto itu kira-kira jaraknya 500 km ya. Sementara penguasa Muromachi adalah Ashikaga, dan Ashikaga ini berasal dari ini. Daerah di sini. Jauh sebenarnya, dia mendirikan pusat pemerintahan yang jauh dari daerah asalnya sendiri. Ya, sementara itu ini adalah istana Muromachi, istana shogun yang namanya Hanano-gosho. Ini sekarang sudah nggak ada, ini hanya gambarnya saja. Nah, oke, kita lihat langsung ke Muromachi. Ini Muromachi itu ada beberapa karakteristik zaman Muromachi. Yang pertama, ciri peradabannya ya, yaitu munculnya istana utara selatan, itu tadi sudah. Kemudian Ashikaga mendirikan Bakufu jauh dari kekuasaannya dan mendekati istana kekaisaran, yaitu di Muromachi. Kemudian pemerintahan Bakufu tidak stabil dan makin tidak berwibawa karena selalu terlibat suksesi Tenno dan terpengaruh kehidupan bangsawan. Kemudian puncak timbul perang Onin. Nah, ini nanti akan kita bahas. Kemudian banyak muncul pemerintahan militer di daerah yang tidak terikat Bakufu. Bakufu melemah, timbul banyak perang, Sengoku Jidai. Nah, pada zaman Muromachi juga itu masuk pengaruh barat. Portugis datang tahun 1542, masuk agama Kristen tahun 1549. Nah, budaya yang lahir atau muncul zaman Muromachi yaitu masyarakat makin aktif, perdagangan maju, berdiri kuil emas dan perak di Kyoto, didirikan oleh keturunan Ashikaga sebagai pavilion peristirahatan. Muncul teater No, kemudian agama Buddha masih didominasi Buddha Zeng, dan seterusnya. Nah, kita lihat istana utara selatan ya, ini masih nyambung dengan cerita sebelumnya. Jadi pasca Ashikaga menguasai kekaisaran Kyoto, Godaiku Tenno diasingkan ke istana Gunung Utara ya, Kitayama Ing, seperti tadi ya. Jadi Godaiku ini dalam tanda kutip apa ya, sangat ambisius sekali. Kemudian tapi bisa ditaklukkan oleh Ashikaga. Yang dihabisi Ashikaga hanya backingnya saja, Godaikunya dibiarkan, tapi dia diasingkan ke istana Gunung Utara. Nah, regalia kekaisaran direbut dari dia oleh Ashikaga, dikasihkan oleh dikasihkan, dan dia si Ashikaga mengangkat Tenno sendiri, Komyo Tenno. Nah, ternyata regalia kekaisaran telah direbut Takauji sehingga dia punya legitimasi menguasai kekaisaran. Tapi, nah itu ternyata menurut Godaiku, regalia yang direbut Takauji itu palsu. Sementara yang asli ia bawa. Jadi Godaiku ini yang diserahkan sih ke Ashikaga itu ternyata regalia yang palsu. Jadi yang asli dia bawa. Dengan regalia yang asli, dia masih merasa bahwa dia adalah kaisar yang sah gitu loh. Oleh karena itu, karena dia merasa sebagai kaisar yang sah, dia akhirnya berusaha melarikan diri dari cengkeraman atau dari pengawasan Ashikaga. Nah, dan benar dia mencoba melarikan diri, berhasil, dan mencari backing lagi busi yang lain yang ada di daerah-daerah karena dia masih merasa sebagai kaisar yang asli gitu. Dia akhirnya lari dan mendirikan istana kekaisaran sendiri di bagian selatan Kyoto, yaitu di namanya Yoshino. Terjadilah dualisme kekaisaran. Nah, yaitu kekaisaran di utara, yang yaitu kekaisaran Kyoto yang sudah asli Kyoto sejak lama,
dengan Komyo Tenno yang di backing Takauji dan Kekaisaran Selatan Go-Daigo Tenno. Dua kekaisaran ini akhirnya disebut dengan Nambokucho atau Istana Utara Selatan. Jadi nangnya itu selatan, bokunya itu utara, cho ini istana selatan utara. Jadi kekaisaran terpecah dua. Ada kekaisaran utara dan selatan yang sama-sama apa ya? Sama-sama merasa bahwa dia layak menjabat kaisar. Takauji bagaimanapun tidak bisa begitu saja menghabisi Go-Daigo karena jasa-jasanya ini tadi sudah saat mengangkat dirinya menjadi pendukungnya. Dua kekaisaran ini terus bertahan hingga 60 tahun lebih. Jepang praktis memiliki 3 institusi ya. Jadi nggak hanya 2 institusi antara Bakufu, Kesogunan, dan Kekaisaran, tapi 3 malahan. Jadi Muromachi Bakufu, Kekaisaran di utara, dan Kekaisaran di selatan. Nah, gitu kita lihat. Jadi ini Kyoto ya. Ini Kyoto yang asli sejak zaman Heian. Tapi ini dikuasai oleh Ashikaga, kekuatan Ashikaga Muromachi di backing oleh Bakufu. Yang ini Go-Daigo lari ke sini, mendirikan kekaisaran sendiri di daerah Yoshino. Nah, ini bisa dikatakan baganya seperti ini. Nah, ini kekaisaran di utara di Kyoto. Kekaisaran di utara di Kyoto. Dan ini kekaisaran di selatan. Kaisarnya Komyo, yang selatan Go-Daigo. Nah, ini di backup oleh Muromachi Bakufu dengan Ashikaga Takauji dan Ashikaga Tadayoshi yang merupakan samurai yang dapat dikatakan dalam sejarah Jepang samurai yang cukup kuat. Kemudian Istana Selatan di backup oleh Nita Yoshisada yang tadi dikalahkan oleh Ashikaga Kusunoki Masashige Kitabatake Chikafusa. Ini hanya sedikit saja. Nah, kekaisaran di selatan ini kubu ini dinamakan Daikakuji. Yang utara yang di backup Ashikaga ini dinamakan Jimyoi. Nah, nanti dua kubu ini selalu berseberangan, utara selatan. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana kehidupan politik Muromachi Bakufu. Jadi pasca Takauji menguasai kekaisaran, pendukung Go-Daigo Tenno yaitu Kitabatake Age dan Nita Yoshisada mencoba kembali menggulingkan Takauji, tapi usaha itu lagi-lagi gagal. Age dapat ditumpas di Nara dan Nita dapat dikalahkan dalam pertempuran Fujishima di Echi-Zeng tahun 1338. Nah, karena kekuatan yang memusuhi Ashikaga mengecil, maka tahun 1338 Takauji mengangkat dirinya sebagai shogun bergelar Seitai Shogun. Jadi gelarnya seperti Minamoto no Yoritomo yang dulu mendirikan Kamakura. Maka sejak itu resmi menjadi penguasa politik tertinggi. Nah, ini akhirnya direbut lagi oleh shogun. Jadi kekuasaan politik sempat kembali tadi di Kemmu restorasi oleh Go-Daigo, terakhirnya direbut kembali si Ashikaga. Nah, Go-Daigo Tenno akhirnya hanya di backup oleh Bushi Kitabatake Chikafusa saja. Pada tahun 1339 ternyata Go-Daigo mangkat dan digantikan oleh Norinaga, anaknya, bergelar Go Murakami Tenno. Jadi Go-Daigo mangkat masih di Istana Selatan ini ya, kemudian digantikan anaknya. Nah, perjalanan Go-Daigo dituliskan menjadi buku namanya Jinno Shotogi. Namun meskipun demikian, meski antara Go-Daigo dan Takauji ini berseberangan, tapi karena dahulu dia adalah backingannya Go-Daigo, Takauji menghormati dan tetap membangunkan kuil bernama Tenryuji Bune di Kyoto sebagai penghormatan terhadap arwah Go-Daigo. Jadi habislah riwayat Go-Daigo Tenno. Nah, ini adalah struktur pemerintahan Muromachi Bakufu. Hampir sama dengan yang sebelumnya, hanya ada beberapa tambahan. Yaitu yang pertama adalah adanya perwakilan di Kamakura, kemudian adanya Shugo Daimyo. Kalau sebelumnya Shugo aja, ini Shugo Daimyo.
Jadi mengambil pajak dan mengawasi samurai. Kemudian ada bawahnya Jito mengawasi militer yang ada di daerah masing-masing. Jadi ini semacam apa ya, gubernur militer lah. Gubernur militer yang ada di daerah-daerah. Dia punya hak politik mengawasi samurai, kemudian punya hak mengambil pajak, dan bawahnya ada pengawasnya juga. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, sistem administrasi di Muromachi dibagi dua, bidang administrasi seperti pengurusan penarikan pajak, istana kuil, dan lain-lain dipegang oleh Takauji, adiknya Takauji, tapi urusan politik dipegang oleh Bushi, diurusi oleh Takauji sendiri. Urusan pajak istana dipegang oleh adiknya Takauji, yaitu Ashikaga Tadayoshi. Dan urusan politik dipegang oleh Ashikaga Takauji sendiri. Ashikaga gagal melakukan reorganisasi wilayah. Di daerah kerap terjadi pertikaian antar Bushi yang membela istana utara dan selatan. Jadi istana utara selatan ini membuat semacam friksi ya, membuat semacam jadi membuat Jepang terbelah antara yang membela istana utara dan yang selatan. Di dalam Kesogunan Muromachi sendiri terjadi konflik, misalnya tahun 1349, konflik antara Kono Moronao melawan Ashikaga Tadayoshi. Ini gara-garanya apa? Tadayoshi mengkritik Moronao, termasuk Shogun Takauji dan kerabatnya yang hidup bermewahan. Di balik Kono Moronao ada kerabat Ashikaga Takauji lain, yaitu Kono Moroyasu dan Ashikaga Yoshi Akira. Gara-gara ini Tadayoshi lah yang diusir keluar dari Muromachi. Jadi ini masih sesama saudara kandung, sesama keturunan Ashikaga, tapi ada satu di dalam yang mengkritik, namanya Ashikaga Tadayoshi. Nah, karena kritikannya itulah Tadayoshi diusir. Dan tidak hanya diusir, ujungnya pecah konflik antar saudara, yaitu Tadayoshi lawan kakaknya Takauji. Dan untuk melawan Tadayoshi, Takauji mengelabui istana selatan, yaitu agar mau tunduk padanya, agar Tadayoshi tidak membangun aliansi dengan istana selatan. Jadi si Tadayoshi ini kan diusir ya, dan si Takauji ini takut pada saat diusir dia akan membangun aliansi dengan istana selatan, karena selatan ini kan notabene musuhnya Takauji dan istana utara. Jadi si akhirnya Takauji, bagaimana supaya dia nggak beraliansi dengan istana selatan. Istana selatan dikelabui dulu, jangan mau kerjasama dengan ini Tadayoshi. Nah, nanti diberikan imbalan. Nah, benar nggak bekerja sama. Nah, tujuannya Takauji dapat menghabisi adiknya sendiri. Kekuatan Tadayoshi di Kamakura lagi-lagi dapat ditundukkan oleh Takauji. Tadayoshi tewas di tangan saudaranya sendiri tahun 1352. Di istana selatan, Bushi yang membackup istana selatan, yaitu Kitabata Kechikabusa, mangkat tahun 1354. Kekuatan istana selatan akhirnya melemah, beberapa kali melakukan perlawanan pada Takauji tapi selalu gagal. Karena itu istana selatan kembali dikuasai Takauji. Nah, di dalam perjalanannya ternyata Ashikaga Takauji dia meninggal karena penyakit tahun 1358. Maka posisi shogun diberikan pada anaknya Ashikaga Yoshi Akira sebagai shogun Muromachi kedua. Setelah 10 tahun Yoshi Akira sakit, lalu digantikan anaknya lagi Ashikaga Yoshimitsu sebagai shogun ketiga yang masih berumur 10 tahun. Tetapi di bawah Yoshimitsu inilah Muromachi dikatakan nantinya sempat mengalami zaman keemasan. Jadi shogun pertama Ashikaga, kemudian shogun kedua Yoshi Akira, dan ketiga Yoshimitsu. Nah, Yoshimitsu ini dia dikatakan mengalami zaman keemasannya Kamakura. Ini Ashikaga Yoshimitsu. Ini lambang klan Ashikaga. Nah, di bawah Yoshimitsu, Muromachi mengalami masa keemasan dan penyatuan istana utara selatan. Ada beberapa daerah yang mencoba menyerang memberontak pada Muromachi, tapi
masih gagal. Di bawah Yoshimitsu, Muromachi cukup kuat dan disegani. Tahun 1392, Bakufu Muromachi menawarkan penyatuan istana utara dan selatan dengan berbagai janji, di antaranya pergantian Tino agar bergantian antara faksi utara dan selatan. Regalia diserahkan ke faksi utara, tetapi tanah negara dikuasai faksi selatan. Syarat ini disetujui sehingga mulai tahun 1392 Istana Utara Selatan menyatu kembali. Jadi tahun 1392 Istana Utara Selatan itu disatukan kembali oleh generasi ketiga klan Ashikaga, yaitu Ashikaga Yoshimitsu, ya, dengan berbagai macam imbalan atau kompensasi. Tahun 1394 Yoshimitsu menyerahkan jabatan shogun pada anaknya Ashikaga Yoshimochi, sementara dirinya menjabat Daijo Daijin. Jadi jabatan ini itu jabatan baru, jadi jabatan yang mengatur politik negara di atas, bahkan di atas Tenno dan Shogun. Namanya Daijo Daijin. Nah, untuk mengatur politik yang baru ini, jadi ada Shogun, ada Daijo Daijin. Nah, Daijo Daijin ini mendirikan tempat di daerah utara Kyoto bernama Kinkaku, jadi istana emas. Itu sebenarnya fungsinya yang pertama adalah untuk menjalankan kegiatan politik Daijo Daijin. Nah, tahun 1403 Yoshimitsu menjalin kerjasama untuk perdagangan dengan dinasti Ming di Cina dan membasmi bajak laut di laut perairan Jepang atau Wako. Tapi pada tahun 1408 Ashikaga Yoshimitsu mangkat dan digantikan anaknya lagi Ashikaga Yoshimitsu Yoshimochi. Sejak dipegang Yoshimochi, kekuasaan Muromachi mulai turun. Nah, sejak inilah kekuasaan Muromachi turun. Nah, ini adalah kuil Kinkakuji, King Emas, yang terletak di Kitayama di Kyoto bagian utara, dibangun oleh shogun ketiga Ashikaga Yoshimitsu. Ini gunanya sebenarnya awalnya untuk sebagai tempat menjalankan kegiatan politiknya dia sebagai Daijo Daijin atau menteri tinggi gitu ya. Nah, ini adalah klan Takauji. Jadi klan yang menguasai era Muromachi itu adalah klan Ashikaga. Nah, ini sebenarnya depannya ada Ashikaga semua ya. Ashikaga Takauji dan seterusnya, dan yang terkenal Takauji Yoshimitsu Yoshimasa gitu. Ini periode keruntuhan dari Muromachi. Selanjutnya keruntuhan Muromachi. Nah, setelah Ashikaga Yoshimitsu mangkat, ia digantikan anaknya Ashikaga Yoshimochi. Nah, tahun 1411 Yoshimochi menghentikan kerjasama dengan Ming di China karena tidak mau Muromachi menjadi bawahan Cina. Jadi sebelumnya Jepang bekerjasama dengan Kekaisaran Ming di Cina untuk perdagangan dan membasmi pajak, tapi dengan syarat bahwa Jepang mau di bawah atau tunduk dengan Kekaisaran Ming. Nah, pada saat anaknya atau shogunnya dijabat anaknya Yoshimochi, itu dihentikan. Yoshimochi menyerahkan jabatan shogun. Nah, Yoshimochi ini menyerahkan jabatan shogun ke anaknya, yaitu Ashikaga Yoshikazu. Nah, si Yoshimochi ini dia menyepil ke kuil Tojing pada tahun 1424. Nah, Yoshikazu sendiri dia ternyata tidak suka dengan kegiatan atau jabatan shogun. Ia sakit dalam usia 19 tahun. Dia sakit dan dalam usia 19 tahun mangkat, sementara tak bisa kembali lagi ke Yoshimochi gitu loh. Jadi Yoshimochi dia punya anak Yoshikazu, diserahkan jabatannya ke dia, tapi dia sakit dan meninggal. Nah, Yoshimochi masih hidup dan dia menyepi, tapi sudah nggak mau diserahkan lagi jabatan shogun. Nah, Yoshikazu digantikan saudaranya Ashikaga Yoshinori tahun 1428. Nah, Yoshinori itu dalam sejarah dia terkenal sebagai pimpinan yang kejam, suka melakukan pembunuhan, asasinasi pada bawahan yang tidak setuju dengan kebijakannya maupun suku daimyo yang membangkang. Di sisi lain, kehidupan rakyat banyak yang sengsara karena harus menanggung pajak yang besar. Akibatnya terjadi pemberontakan petani yang dikenal dengan nama Doiki. Jadi
pemimpin-pemimpin Ashikaga, shogun itu samurai, tapi pada saat memimpin Muromachi di Kyoto, ternyata dia banyak hidup bermewahan dan banyak mendirikan atau membuat kuil dan istana, bukan banyak ya, tapi membuat kuil istana. Contohnya Yoshimitsu yang membuat Kinkakuji, dan untuk membuat itu kan butuh biaya modal, maka pajaknya itu modalnya itu diambil dari pajak rakyat, dan rakyatnya itu banyak yang sengsara. Oleh karena itu jadi perlawanan pemberontakan petani yang dinamakan Doiki. Nah, Shinaka Yoshinori itu dibunuh oleh Shugo Daimyo namanya Akamatsu dalam kunjungan ke wilayahnya. Nah, kemudian Yoshinori digantikan anaknya Ashikaga Yoshikatsu, tetapi Yoshikatsu masih 9 tahun dan tak beberapa lama sakit lalu meninggal. Nah, Yoshikatsu digantikan lagi oleh saudaranya yang sama-sama masih kecil, Ashikaga Yoshimasa tahun 1449. Nah, sejak Yoshimasa inilah Muromachi mengalami konflik yang lama-kelamaan akan makin membesar, yang puncaknya adalah terjadinya perang Onin. Nah, ini yang membuat Muromachi runtuh. Nah, bagaimana konfliknya? Konflik berawal dari perebutan kendali politik keshogunan atas nama Shogun Yoshimasa yang masih kecil. Jadi, berebut menguasai Yoshimasa untuk bisa digunakan sebagai alat legitimasi untuk menjalankan politik seperti tadi. Jadi, banyak yang menginginkan Yoshimasa yang masih kecil ini dijadikan boneka. Dengan dia bisa dijadikan boneka, dia bisa menguasai politik Muromachi. Dia jadi rebutan si Yoshimasa kecil ini. Ada beberapa kekuatan yang memperebutkan pengaruh Shogun Yoshimasa. Yang pertama, Hino Michiko, yaitu istrinya sendiri. Jadi Yoshimasa ini pada saat diangkat masih kecil, kemudian pada saat remaja dia menikah. Nah, dia punya istri namanya Hino Michiko. Nah, istrinya itu juga punya ambisi menguasai keshogunan. Hino Katsumitsu, mertuanya. Jadi ini ayahnya ini, mertuanya juga punya ambisi. Imamairi Tsubone, ibu kandungnya itu juga punya ambisi. Kemudian Hosoka Wakatsumoto, ini sebenarnya backingnya Shogun Hosoka Wakatsumoto. Kemudian Ise Sadachika ini juga backingnya, aliansinya kalau bahasanya sekarang. Kita lihat bagannya ya. Nah, ini Ashikaga Yoshimasa diperebutkan oleh beberapa kalangan di sekitarnya. Yang pertama adalah ini tadi, istrinya. Dia punya istrinya punya ayah, ini mertuanya, ini ingin menguasai Ashikaga Yoshimasa. Ashikaga Yoshimasa dia punya ibu namanya Imamairi Tsubone. Ibunya juga berambisi menguasai Ashikaga Yoshimasa. Nah, ini Hino istrinya ini dia tidak suka kalau, jadi ini berival, dan tidak suka dia memiliki rival, dan rivalnya itu adalah ibu kandungnya si Ashikaga Yoshimasa ini. Nah, ibu kandungnya Ashikaga Yoshimasa ini dihabisi oleh Hino Tomiko, istrinya ini, bersama bersekongkol dengan ayahnya dan ibu susuannya. Nah, yang berambisi juga menguasai Ashikaga Yoshimasa yaitu adalah penasehatnya. Yang ini notabene sebenarnya aliansi atau bahasa gampangnya backingannya. Itu ada 3, Yamana Mochitoyo, Hosoka Wakatsumoto, Ise Sadachika. Nah, ini backingannya ini nanti suatu saat yang akan jadi pemicu terjadinya perang besar, perang Onin. Kita lihat bawah. Secara kebetulan Yoshimasa juga tak terlalu menyukai politik. Ia lebih suka mengapresiasi seni, budaya, dan arsitek. Jadi dia mendirikan Kinkakuji, kemudian merenovasi istana Shogun. Jadi dia Shogun, samurai aslinya, keturunan samurai. Tapi nggak suka dengan kehidupan politik, kehidupan samurai militer. Dia lebih suka mengapresiasi seni dan budaya. Ini karena apa? Karena tinggal di Kyoto. Ia tak tahan menjadi shogun dan melihat walinya berkonflik. Ia ingin melepaskan jabatan shogun. Nah, dia bingung untuk melepaskan jabatan shogun karena anaknya
ternyata yang baru lahir meninggal. Dia istrinya tadi namanya si Tomiko tadi, dia punya anak dan anaknya ternyata baru lahir meninggal. Dia hanya bagaimana caranya menyerahkan jabatan shogun? Ia membujuk adik tirinya untuk menggantikannya. Nah, adik tirinya itu sebenarnya biksu dan ia ditawari diminta untuk menggantikannya menjadi shogun. Dan adiknya dijanjikan bahwa misalnya suatu saat dia mendapatkan anak, maka anak tersebut tidak akan dijadikan shogun. Maksudnya anaknya si Yoshimasa tadi. Jadi Yoshimasa dia inginnya jabatan shogunnya lepas dari dirinya, dia tidak suka. Nah, diserahkan ke adiknya. Nah, maksudnya Ashikaga Yoshimasa berencana menyepi menjadi biksu di Gunung Timur atau Higashiyama. Tetapi tahun 1469 sebelum Yoshimi nah ini adiknya Yoshimi. Sebelum Yoshimi diangkat sebagai shogun, ternyata istri Yoshimasa, Tomiko, melahirkan anak. Nah, ini yang menjadi problem. Bernama Ashikaga Yoshihisa. Hal ini membuat Yoshimasa dilema. Ya, dia dilema. Jadi dia dilema karena sudah berjanji kepada Yoshimi, adiknya, untuk diberikan jabatan shogun, tetapi ternyata istrinya melahirkan anak. Dia berjanji pada Yoshimi bahwa jadi meskipun dia nanti lahir anaknya, tetap jabatan shogunnya diserahkan pada Yoshimi. Tetapi ternyata istrinya itu yang berambisi ingin menguasai shogunat juga, ternyata melahirkan anak namanya Ashikaga Yoshihisa. Nah, istri Yoshimasa, Hinotomiko, merasa berhak bahwa anaknya lebih berhak untuk menjabat shogun daripada Yoshimi, adiknya si Yoshimasa. Nah, ini akhirnya menjadi konflik. Sementara pendukung Yoshimi juga ingin tetap ya diangkat menjadi shogun. Nah, pada saat si Yoshimi ini diberikan jabatan, tentu saja banyak yang memberikan dukungan, terutama dari penasehat atau samurai, klan-klan yang ada yang selama ini menjadi penasehat atau menjadi backingnya. Nah, akhirnya terjadi perebutan jabatan shogun yang sebenarnya masih dijabat Yoshimasa antara kubu Yoshihisa dan Yoshimi. Jadi Yoshihisa ini anaknya Yoshimasa, Yoshimi ini adalah adiknya Yoshimasa. Nah, masing-masing kubu mencari backing bushi terkuat. Nah, Yoshimi di backing oleh bushi Hosokawa Katsumoto. Yoshihisa didukung atau di backing oleh bushi terkuat klan Yamana, Soseng atau Mochitoyo. Nah, persaingan dua backing ini menghasilkan perang namanya Perang Onin. Nah, kita lihat bagannya ya. Jadi ini Ashikaga Yoshimasa, dia sudah bosan menjabat shogun. Bukan bosan ya, tapi dia nggak suka bidang politik. Walaupun dia sendiri sebenarnya adalah keturunan samurai Ashikaga, bukan keturunan kekaisaran. Dia sukanya mengapresiasi seni budaya. Nah, dia memiliki istri namanya Hinotomiko dan dia memiliki anak namanya Ashikaga Yoshihisa. Nah, pada saat si Ashikaga Yoshihisa ini belum lahir, dia bilang kepada adiknya di sini, saya sudah bosan untuk menjadi shogun, minta tolong kamu mau menggantikan saya menjabat shogun. Dan ini adalah adiknya. Adiknya namanya Ashikaga Yoshimi. Ini adiknya ini. Ini adiknya ini. Nah, ini dia mau pada saat dia mau, istri ini melahirkan Ashikaga Yoshihisa. Nah, istrinya ini Hinotomiko melihat bahwa Ashikaga Yoshihisa ini lebih berhak untuk menjabat menggantikan bapaknya sendiri daripada pamannya. Nah, akhirnya istrinya ini mencari backing untuk mendukung Ashikaga Yoshihisa.
backing terkuat pada saat itu di Jepang adalah Yamana Shoseng. Nah, yang Yoshimi juga sama. Wah, saya sudah dijanjikan menjabat shogun oleh kakak saya. Terus kemudian dia bimbang dan penasehatnya itu memberikan nasihat, nggak usah khawatir, kamu tetap aja maju sebagai shogun, akan saya dukung. Nah, pendukungnya adalah klan kuat juga, Hosokawa Katsumoto. Nah, dua pendukung ini bersaing, sama-sama punya ambisi untuk mendapatkan bagian kekuasaan di keshogunan. Ini juga sama-sama berambisi untuk mendapatkan bagian kekuasaan di keshogunan. Terjadilah konflik. Nah, konfliknya itu antara dua pendukung, ya ini antara dua backing yang membackingi shogun. Ini juga antara backing yang membackingi shogun. Nah, yang membackingi adalah dua klan kuat pada saat itu, yaitu Yamana Shoseng dan Hosokawa Katsumoto. Maka terjadilah konflik dua klan ini. Yang itu konfliknya merembet dan melibatkan banyak sekali daimyo yang ada di daerah. Tapi ini kalau disederhanakan sebenarnya konfliknya antara dua klan besar ini, klan samurai yang masing-masing punya gacuan atau punya shogun yang didukung. Maka terjadilah konflik dua klan ini, terjadilah perang, berkonflik berkepanjangan. Nah, konflik yang berkepanjangan dan perang yang bertubi-tubi itu dinamakan sebagai perang Onin, yang terjadi selama 10 tahun dari tahun 1467 sampai 1477. Jadi pertempuran persaingan perang antara dua backing shogun, yaitu klan Bushi Yamana Shoseng versus Hosokawa Matsumoto. Masing-masing kubu memiliki kekuatan hampir sama, 70-80 ribu pasukan. Pertempuran pertama terjadi tahun 1467 saat kediaman Hosokawa dibakar dahulu oleh Yamana, dan di tahun yang sama dibalas juga Yamana diserang kubu Hosokawa. Nah, hampir seluruh Jepang terpecah dalam dua kubu ini. Pertempuran terjadi selama 10 tahun. Nah, membuat kota Kyoto dan daerah lain luluh lantak oleh pertempuran dua kubu ini. Banyak kuil, istana, dan tempat penting dibakar, rakyat sengsara dan terombang-ambing. Sementara pihak kesogunan dan kekaisaran tak kuasa mendamaikan. Tahun 1477 pertempuran hanya berhenti di Kyoto, tetapi tidak dengan pertempuran yang lain di daerah. Nah, ini kita lihat. Nah, kota Kyoto terpecah dua. Jadi klan Hosokawa merebut bagian timur dan Yamana merebut bagian barat. Puncak dari perang ini tidak ada yang menang maupun kalah. Institusi kesogunan dan kekaisaran hanya menjadi boneka yang diperebutkan kelompok yang kuat seperti Yamana dan Hosokawa. Perang-perang berikutnya adalah perang antara klan dalam memperebutkan pewaris shogun dan kekaisaran yang seolah sudah menjadi seperti boneka. Inilah yang membuat seluruh negeri di Jepang berkonflik dan membuat Jepang jatuh dalam perang saudara yang nantinya dikenal dengan era perang 100 tahun atau yang dikenal dengan Sengoku Jidai. Muromachi secara de facto sebenarnya telah berakhir saat terjadinya perang Onin, tetapi shogun dan kaisar masih dipegang dalam garis keturunan yang sama hingga tahun 1573. Perang Onin membuat Jepang masuk dalam situasi status quo karena tidak ada penguasa yang disegani. Situasi Jepang akan bersatu kembali ketika muncul 3 pemersatu Jepang di zaman akhir Sengoku. Nah, kita lihat ini adalah peta kekuatan pada saat terjadinya perang Onin, yaitu antara dua klan kuat, klan Yamana dan klan Hosokawa. Jadi yang Yamana tadi dia mendukung Ashikaga Yoshihisa, alasannya mendukung Ashikaga Yoshihisa. Yang Hosokawa alasannya mendukung Ashikaga Yoshimi.
Nah, mereka itu menguasai daerah-daerah di Jepang. Jadi yang ini itu Yamana, kekuasaannya Yamana. Kemudian yang ungu itu adalah kekuasaannya Hosokawa. Nah, yang terjadi konflik itu yang warna oranye. Nah, ini adalah gambar situasi perang Onin. Jadi ini adalah image bagaimana perang itu terjadi di kota Kyoto. Jadi ini busi samurai saling berperang dan kota Kyoto hancur, terbakar, luluh lantak. Tempat-tempat istana, kemudian kuil banyak yang dibakar, tetapi yang menjadi korban adalah rakyat-rakyat kecil. Dia hidup sengsara dan banyak yang menjadi korban karena perang. Baik, itu adalah kira-kira gambaran situasi politik selama zaman era Kamakura. Selanjutnya saya akan beralih ke hasil budaya. Jadi budaya pada zaman Muromachi dapat dikatakan cukup maju juga dan banyak menghasilkan hasil budaya karena Muromachi sendiri adalah zaman era yang cukup panjang. Terlebih kalau dimasukkan dengan zaman Sengoku, cukup panjang mulai dari tahun 1300 sampai tahun 1500. Jadi 200 tahun lebih. Nah, pada masa ini budayanya pada masa Ashikaga Yoshimitsu, maka budaya Muromachi berkembang pesat dan dapat dikatakan terjadi percampuran antara budaya bangsawan dan samurai. Ini tak lain karena memang samurai pada saat itu membuat pusat pemerintahan markas itu di Kyoto, dekat dengan istana kekaisaran. Jadi akhirnya kehidupan militer itu terpengaruh dengan kehidupan bangsawan, aristokrasi. Nah, percampuran budaya ini disebut dengan Kitayama Bunka. Budaya yang berkembang adalah sastra, lukisan, arsitek, seni, pertunjukan, dan lain-lain. Sastra yang berkembang misalnya adalah rengga atau puisi bersambung, ransei bungaku, sastra perang, sure-sure gusa, gungki monogatari. Lukisan yang berkembang Suibokuga atau Sumie atau lukisan dengan kuas. Seni pertunjukan yang berkembang misalnya Sarugaku atau yang kita kenal dengan No Kyogen. Dan arsitek yang berkembang misalnya terciptanya bangunan seperti Ginkakuji Istana Kyoto, dan berbagai macam kuil. Nah, ini adalah contoh dari rengga atau puisi bersambung. Kemudian berikutnya ini adalah Heike atau Gunki Monogatari, itu mengisahkan mengenai pertikaian antara klan Genji dan klan Taira atau klan Heishi. Nah, ini ada kisahnya Heike Monogatari dan sudah dimodifikasi ke dalam bahasa Jepang yang modern. Kemudian ini adalah contoh dari hasil budaya lukisan yaitu sumie. Jadi lukisannya itu dari kuas, kemudian tinta hitam gitu. Kemudian seni pertunjukan yaitu no. Jadi no itu adalah seni pertunjukan umumnya tunggal dan dia itu menggunakan topeng dan diiringi dengan musik. Jadi biasanya penampilan tunggal. Sementara yang satu Kyogen itu juga mirip, hampir sama. Hanya ini adalah berbentuk drama Kyogen. Nah, ini adalah kuil Kinkakuji dan Ginkakuji ya. Jadi Kinkakuji ini didirikan oleh Ashikaga Yoshimitsu tahun 1397 dan kemudian Ginkakuji itu didirikan oleh Ashikaga Yoshimasa tahun 1460. Nah, ini adalah istana Kyoto Kekaisaran. Kyoto ini sempat terbakar pada saat perang Onin, dibakar dan didirikan kembali. Kemudian yang berikutnya adalah kuil Tenyuji. Ini adalah dibangun oleh
Ashikaga Takauji sebagai tempat untuk menghormati arwahnya Godaigo Tenno. Nah, selanjutnya tiba di kesimpulan. Jadi kesimpulan zaman Muromachi itu dapat dikatakan secara politik tidak stabil, terjadi banyak peperangan, konflik, intrik di lingkungan Kekaisaran Kyoto dan Muromachi Bakufu karena dipicu perebutan jabatan shogun dan atau kaisar. Puncaknya adalah perang Onin. Terjadi berbagai macam pemberontakan petani karena keadaan ekonomi yang sulit. Kemudian kekuatan Bakufu yaitu Ashikaga dan Kekaisaran runtuh dan memicu timbulnya perang saudara selama 100 tahun. Nah, pasca tahun 1477 maka terjadi berbagai macam di daerah-daerah terjadi perang saudara. Mungkin kita lihat sekilas di sini. Kekaisaran tidak punya kekuatan militer, kekuatan beralih dari atas ke bawah, banyak persaingan, kemudian banyak berdiri benteng. Muncul penguasa daerah mandiri dengan kekuasaan yang luas. Pada pertengahan abad 16 muncul tiga pemersatu Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Kemudian sejak muncul pemersatu maka meredalah perang saudara dan masuk ke zaman stabil Ajuji Momoyama. Kemudian muncul karya sastra bertema perang, masuk agama Kristen, dan pengaruh dari Barat. Baik, kira-kira sampai di situ penjelasan saya untuk zaman Muromachi. Terima kasih atas perhatiannya.